Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati. Tetapi, tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari, berhasil merayap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa untuk menolong putra mahkota. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar diri bahwa dia bukan tabib ataupun dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka semua berpikir memungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap dan komplit saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian, setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah minta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seseorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh sang raja. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas dia datangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundangmu ke sini bukan untuk bertamasya, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu,
Ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu, Abu Nawas?" Raja pun membalas pertanyaan. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, Baginda Raja, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di suruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian negeri utara ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda Raja. Terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, Baginda. Sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah dan cantik. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.